Sudah tahu serumit itu pembahasannya, saya masih heran melihat orang yang ngegas saja gitu ya. Ngegas. Matanya ditutup ya. Tidak tahu jalan. Jangan-jangan itu bukan jalan tapi sawah. Atau mungkin laut. Kamu gas saja ya. Kadangnya geli. Oh, katanya Kiai Haji Imaduddin kita begini. Kamu tidak bisa baca kitabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ada channel Aswaja Afandi, Gus Afandi memposting tentang tweetnya Ketua NU Center Jawa Timur, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Khozin. Saya kenal beliau, saya pernah berjumpa beliau, walaupun ya saya bukan levelannya beliau gitu ya. Dalam tweetnya Kiai Ma'ruf Khozin ini dijelaskan bahwasanya Ba'alawi sebagai zuriyah Rasulullah atau Ubaidillah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir itu sudah masyhur atau sudah masuk kepada syuhrah wal istifadah, di mana dalam ilmu pernasaban syuhrah wal istifadah itu juga bisa menjadi salah satu jalur untuk mengisbat nasab seseorang. Karena dalam isbat nasab itu artinya untuk memastikan anak ini adalah benar bapaknya itu tidak mesti harus musyahadah. Musyahadah itu maksudnya harus kita menyaksikan langsung. Kalau masalah tidak harus musyahadah, itu sudah semua orang sepakat. Logikanya, saya sudah pernah bahas ini, sudah saya bacakan kitabnya. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Mundir, kalau memang nasab itu harus musyahadah, harus kamu saksikan dengan mata, maka seorang anak tidak akan pernah bisa bersaksi bahwa dirinya adalah anak dari bapaknya. Kenapa? Karena ketika dia dilahirkan, tidak mungkin dia melihat proses kelahirannya. Tidak mungkin dia melihat siapa yang melahirkan. Berarti dia ini tidak bisa bernasab kepada bapaknya. Kenapa? Karena tidak ada musyahadah. Dan itu tidak masuk akal kalau begitu. Bahkan bukan hanya tidak bisa bernasab kepada bapaknya, juga tidak bisa bernasab kepada ibunya. Karena dia tidak lihat ibunya yang melahirkan. Dia juga tidak melihat bapaknya ketika menikah dengan ibunya dulu. Bahkan untuk bernasab kepada saudaranya pun dia tidak bisa. Misalnya dia melihat adiknya lahir ya. Iya, dia melihat adiknya yang lahir, tapi dirinya dia tidak lihat. Mana ada bayi sudah bisa melihat dari siapa dia lahir. Artinya kalau musyahadah. Jadi kamu harus bisa bedakan. Asyhadatu bil musyahadah. Kamu bersaksi dengan cara jalur kamu menyaksikan langsung. Itu tidak menjadi syarat dalam nasab. Sehingga musyahadah dalam nasab itu bisa diganti dengan tasamu atau istifadah. Kamu bersaksi saya adalah anak ibu ini. Dari mana kamu bersaksi? Saya dengar dari ibu ini. Nah, berarti itu kamu bersaksi atau syahadah dengan jalur simak. Ada syahadah kamu bersaksi dengan jalur tasamu. Itu disebut istifadah. Semua orang sudah bilang kamu itu anaknya perempuan ini. Selama masih masuk akal. Menjadi tidak masuk akal kalau kamu lebih tua dari ibu kamu. Kamu anaknya itu loh. Yang masih umur 15 tahun. Kamu sudah umur 20. Gila itu. Sekampung juga bersaksi. Kampungnya orang-orang gila. Saya ingin pembicara ini santai. Kemudian ada hujah kedua yang saya kira paling konyol lah ya. Tapi ini kita bicara tentang istifadah. Sebetulnya Kiai Haji Imaduddin itu sudah membahas sangat konkret tentang itu. Bahwasanya istifadah itu sebagai jalur isbat menetapkan nasab itu sesuatu yang tidak ada yang mengingkari. Cuma persoalannya adalah apakah istifadah ini adalah antara kita berbicara tentang masa lampau atau istifadah di zamannya? Nah, itu. Ya, yang relevan adalah istifadah di zamannya. Atau bahkan tulus zaman. Dari jenjang ke jenjang itu istifadah. Memang sudah masyhur. Kalau sudah ada kita bicara tentang kemasyhuran di masa lampau, bagaimana kita bisa tahu itu masyhur? Jangan bicara masyhur atau tidaknya dulu. Jangan bicara sudah populer atau tidaknya dulu. Kita bicara akses kita bisa tahu itu masyhur atau tidak. Itu dulu yang penting. Wasilahnya. Ya baca kitab. Nah itu hujahnya Kiai Imaduddin kan tajam. Ya baca kitab. Kalau di kitab tidak pernah ada yang menyebut kok mau diklaim masyhur. Ah, itu tajam ya. Ini kan Kiai Imaduddin ini kan Kiai Haji ya. Kiai Haji Imaduddin ini kan orang bahsul masail. Kamu tahu orang bahsul masail enggak? Orang yang sudah biasa memahami kitab harfan-harfan. Bahkan kalau satu huruf itu masih mengandung pemaknaan, dipecah lagi. Setengah huruf apa maknanya? Kira-kira begitu ya. Jadi ini perdebatan yang keren sebetulnya ya. Bagaimana bisa kita mau klaim masyhur orang kita tidak ada yang ngomong? Ah, itu hujahnya ya. Ya masuk akal juga. Oke, kita sepakat kalau yang sudah populer itu kita terima. Tapi apa buktinya itu populer? Ah,
Kok populer nggak pernah disebut? Kan begitu. Bahkan kita tidak mensyaratkan populer, kita mensyaratkan ada yang tahu saja atau ada yang merekam saja. Misalnya ketika zamannya sudah populer tapi tidak ada yang menyebut, oke, tidak apa-apa. Minimal di bawahnya. Abad keempat misalnya, abad kelima, minimal abad kelima atau abad keenam. Ada yang menyebut itu. Dimana yang abad kelima, abad keenam ini, walaupun orangnya sudah meninggal, setidaknya mungkin anaknya masih ada. Atau masyarakatnya masih ada yang tersisa. Sehingga, oh iya, Ubaidillah itu memang putra Ahmad, memang sambung ke Rasulullah misalnya. Sehingga ditulislah oleh ulama yang agak di bawahnya. Walaupun sudah tidak bertemu, ya, tidak sezaman ya. Mungkin sezaman dengan anaknya, mungkin sezaman dengan cucunya. Karena seorang cucu itu masih sangat diakui ketika menjelaskan tentang kakeknya anak siapa. Tetangganya itu masih ada yang tahu. Artinya masih ada suhroh di situ. Ada istifadah di situ. Tapi kalau ratusan tahun baru muncul, pertanyaannya ini dari mana dapatnya kan itu? Kalau dia mengklaim suhroh, mana bukti suhrohnya? Kok dulu yang mendekati nggak ada yang berbicara tentang itu? Jadi kalau bawa-bawa hujah suhroh di sini, bukan menafikan suhroh dan istifadah sebagai jalur menetapkan nasab, tapi mempertanyakan kesuhroannya dan keistifadohannya, mempertanyakan kepopulerannya dan kemasyhurannya. Kamu jangan bilang, ya kan sekarang kita sudah populer mereka Habib. Iya, yang kita permasalahkan kan bukan mereka, tapi di atas. Ketika saya bilang kita, ini berarti saya sedang mewakili atau sedang memposisikan, menjelaskan hujah orang yang tidak terima. Kan begitu ya. Kemudian ada hujah terakhir yang menurut saya ini paling lucu ya. Ada orang-orang dulu katanya meragukan tentang Wali Songo itu tidak ada. Lalu kita buktikan dengan adanya makam Wali Songo. Nah, makam Imam Ubaidillah itu ada. Berarti Ubaidillah itu ada. Saya kira ini entah sabkul lisan atau entah mungkin ada maksud yang saya tidak pahami. Cuman kalau kita telaah ini agak lucu. Yang dipertanyakan itu bukan soal ada dan tidak adanya Imam Ubaidillah, tetapi tentang nasabnya. Beda dengan orang, siapa itu yang bilang Wali Songo itu fiktif, yang mereka pertanyakan itu, atau yang mereka ingkari itu wujudnya. Maka relevan dong dibuktikan dengan makamnya. Oh itu siapa yang dikubur, kalau bukan Sunan Ampel, gitu kan. Kan gitu ya. Tapi tidak ada pernah orang meragukan nasab Sunan Ampel, lalu dibalas dengan hujah makam. Enggak begitu ya. Jadi bukan tidak nyambung bahasanya ya. Tidak fit to the track ya. Tidak strike di poin yang dipersoalkan. Kita mempersoalkan nasabnya, bukan ada atau tidak ada. Sementara makam itu bukti ada, bukan bukti nasab. Kira-kira begitu ya. Jadi itu ya saya tidak menghukumi salah, cuman agak lucu menurut saya. Sama dengan ketika Gus Idrus itu dulu membahas tentang dalam masalah fikih, kita baca kitab abad ke-10 kita percaya walaupun bukan abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6 atau abad ke-3 atau abad ke-2. Saya sudah jelaskan masalah itu. Fikih itu walaupun abad ke-10, isinya itu adalah di kitab yang sebelumnya. Kitab yang sebelumnya. Itu namanya tadwin. Dan ini menjadi kekuatan dari sebuah madhab. Saya kasih contoh yang abad 12, 13 atau berapa, Hasyiah Syarwani. Hasyiah Syarwani itu mensyarahnya Tuhfatul Muhtaj karya Ibnu Hajar al-Haythami. Ya abad 9, abad 10. Itu mensyarah kitabnya Imam Nawawi, Minhajut Thalibin. Yaitu abad ke-5, ke-6 atau ke-7 ya, kira-kira begitu. Itu juga adalah diambil dari Al-Muharrar, kitabnya Imam Rafi'i. Al-Muharrar diambil dari kitab Al-Wajiz. Al-Muharrar ini entah dari Al-Wajiz atau yang Al-Wajiz turun ke Fathul Aziz, itu masih muhtalaf ya. Yang setidaknya Al-Muharrar ini cantolannya ke Al-Wajiz, karya Imam Ghazali. Al-Wajiz tengahnya Al-Wasit ya. Al-Wasit atau Al-Basit itu Imam Ghazali. Di atasnya lagi Al-Basit ya. Di atasnya lagi itu Nihayatul Matlab, Imamul Haramain Al-Juwaini. Itu guru langsungnya Imam Ghazali. Terus kemudian Nihayatul Matlab dari Mukhtasar Muzani. Mukhtasar Muzani, Imam Muzani ini murid langsungnya Imam Syafi'i. Berarti yang merekam pendapat-pendapat Imam Syafi'i, baik yang ada di Al-Um dan kitab-kitab yang lain. Artinya oke, yang nulis orang sekarang, tapi yang ditulis isinya dari zaman dulu. Sebetulnya misalnya dalam nasab juga bisa seperti itu. Ada ulama kemarin menulis nasabnya ini begini. Tapi ada sambungannya. Kamu menyebut Fulan bin Fulan, apa buktinya? Ada di kitab ini. Kitab ini apa buktinya? Ada di kitab yang sebelumnya. Sampai ke masa fulannya. Kalau misalnya begitu keren. Ya, keren. Maka selalu saya ulang. Ini perdebatan. Yang mentok-mentoknya itu mesti adalah mukhtalafun fihi. Tidak mungkin ada kesepakatan bersama. Pasti ikhtilaf. Kenapa? Karena memang sudah dhonniyud dilalah. Dhonniyud dilalah itu adalah pemahaman tertinggi, hanya interpretasi atau hanya persepsi terkuat. Bukan kebenaran mutlak, bukan qot'i. Kalau sudah tahu tidak mungkin qot'i, tapi mesti donni, maka tidak boleh diingkari ketika ada perselisihan.
Innama yungkarul mujma' alaihi wa la yungkarul mukhtalafu fihi. Orang yang mengatakan Ba'alawi itu bukan Habib tidak sama dengan orang yang mengatakan sholat tidak wajib. Kenapa? Karena yang diingkari kalau mengatakan sholat tidak wajib, yang diingkari adalah kebenaran mutlak yang sudah mujma' alaihi. Sementara yang mengingkari Ba'alawi bukan selevel itu kebenaran Ba'alawi, nasabnya sambung ke Rasulullah. Artinya tidak ijma', tidak mujma' alaihi. Begitu juga, misalnya ada yang meyakini Ba'alawi ini adalah keturunan Rasulullah, tidak boleh lalu dianggap salah. Kenapa? Karena ini juga tidak melawan ijma'. Tidak ada ijma' bahwasanya Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Jadi sama-sama tidak ijma', jangan saling gas. Masalah masih mau berdebat dalam keilmuan silahkan. Tetapi tidak akan ini mencapai ijma'. Tidak akan ini mencapai selevel sholat itu hanya 5 waktu yang wajib, selevel rakaat duhur itu 4, selevel puasa Ramadan itu ya di bulan Ramadan, nggak akan selevel itu. Sehingga mesti akan ada perbedaan-perbedaan. Kalau sudah tahu begitu, Mbok yo, tidak perlu ngegas ya, tidak perlu ngegas ya. Kalau masih hanya mau menghidupkan hazanah keilmuannya ya silahkan, kamu cari kitabnya. Ada yang sudah saya pernah sebut itu kitab Al-Intisar. Ternyata setelah ditelaah-telaah, Al-Intisar itu min mafkudi Al-Ubaidili katanya. Termasuk kepada daftar-daftar kitabnya Al-Ubaidili yang sudah hilang. Jadi bukan hanya makhtut. Makhtut itu berarti ada tulisan tangannya, ada manuskripnya tapi tidak matbu, tidak dicetak. Tapi sudah statusnya mafkud, hilang ya. Kalau hilang ya repot. Ada lagi satu tentang ini yang jarang dibahas oleh mereka yang selalu berdebat itu. Kitabnya Ibnu Samuroh. Karena dalam Samsud Dhahirah itu Habib Abdurrahman Al-Masyhur mengklaim bahwasanya salah satu dari ulama yang ittifaq bahwa ada namanya Ubaidillah atau Abdullah itu adalah Ibnu Samuroh. Ibnu Samuroh itu abad ke-6. Lahir tahun 500 berapa, wafatnya juga tahun 500. Jadi masih dalam satu kurun itu. Tetapi Ibnu Samuroh itu kitabnya yang dikenal adalah Tabaqatu Fuqaha'il Yaman. Di dalam Tabaqatu Fuqaha'il Yaman tidak tertulis ada nama Ubaidillah. Bahkan ada yang bilang tidak ada satupun dari Bani Alawi yang terdaftar di situ sebagai fuqaha'u al-Yaman. Ya mungkin Ibnu Samuroh punya kitab yang lain. Jadi kalau kamu masih mau terus berpetualang dengan keilmuan, cari di situ ya. Cari. Jangan lalu berpolemik dengan kitab-kitab kemarin. Kenapa? Karena judulnya sudah mau kitab yang tua. Kalau misalnya arahnya sudah mau menggugat teori harus ditulis di kitab yang tua, berarti sudah sepakat bahwa di kitab tua tidak ada. Itu pentingnya. Berarti head to head perdebatannya sudah langkah kedua. Langkah pertama berarti sudah selesai. Berarti sepakat abad ke-4 tidak ada, abad ke-5 tidak ada, abad ke-6 tidak ada, abad ke-7 tidak ada, baru muncul abad ke-8. Ya, kan begitu dulu. Sehingga berhujahnya sudah tidak ngotot. Sudah terima dengan itu, sudah taslim. Berarti sudah mengarah kepada ya tidak mesti tertulis. Nah, kalau sudah bilang tidak mesti tertulis, berarti perdebatannya sudah tidak mencari kitabnya. Berdebat di masalah ketika tertulis, ketika tidak tertulis, kan begitu. Atau tertulisnya pun Abdullah bukan Ubaidillah, Abdullahnya berbeda, berdebat di situ. Kamu sudah tahu serumit itu pembahasannya, saya masih heran melihat orang yang ngegas saja gitu ya. Ngegas. Matanya ditutup ya. Tidak tahu jalan. Jangan-jangan itu bukan jalan tapi sawah atau mungkin laut. Kamu gas saja ya. Kadangnya geli. Oh, katanya Kiai Haji Imaduddin kita begini. Kamu tidak bisa baca kitabnya. Saya ingin ini lucu ya. Nanti saya akan buat konten yang lebih lucu tentang ini ya. Saya ingin ini menjadi perdebatan seperti orang berdebat yang sama-sama bersaudara gitu. Ya, hanya memang hobi, namanya bahsul masail ya. Bahsul masail itu kalau diterjemahkan secara harfiah kan, bahsul itu kan mencari. Al-masail itu perkoro. Wong sing senengi golek-golek perkoro. Dicari aja masalah itu ya. Ya maksudnya dicari mungkin solusinya. Tetapi kalau secara harfiah yang kamu nyari masalah ya. Salimna wal muslimin min afati dunya wal akhirah ya. Waj'alna min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wa ba'dah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.